Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Dahsyat luar biasa ya. Kita percaya karena penyertaan Tuhan sampai hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Kita beribadah secara online, ada di rumah, di mana saja. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Biarlah hati kita rindu memuji, memuliakan nama-Mu. Kita mau angkat satu pujian. Inilah rinduku Tuhan kepadamu. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, setiap waktu, nyatakan jalanmu. Semua yang rindu memuji, memuliakan nama Tuhan, katakan, inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Kami boleh bersyukur, memuji, memuliakan namamu. Inilah hati kami Tuhan, hati yang rindu, hati yang memuji, memuliakan namamu. Tuhan, mari Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami memuji, memuliakan namamu, Kau hadir di tengah-tengah kami. Jika ada yang susah, Tuhan yang memberikan kekuatan. Kami percaya Tuhan Kau yang memberikan penghiburan, memberikan jalan. Kami percaya karena Kau Allah yang hidup yang selalu menyertai kami. Tuhan, Kau memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang hidup. Yang kami percaya dan kami sembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Semua rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau serukan nama Yesus. Karena nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus yang selalu memberikan kita sukacita. Amin. Kita mau angkat pujian ini. Amin. Segalanya. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut karena Dialah yang memberikan kekuatan buat kita. Kita mau sambut firman Tuhan dengan pujian. Engkaulah Tuhan kekuatanku.
lagu ini dengan sungguh, dengan hati, dengan iman percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan buat kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari pendeta ini. Saya persilakan. Jemaat sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur kami punya Allah yang kuat, yang dahsyat, yang senantiasa memelihara kami. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan semata-mata karena anugerah pertolongan Tuhan.
Sebab itu Bapa, hamba menyerahkan. Di saat kami mendengar firman Tuhan, bila Roh Kudus menolong kami mengerti firman Tuhan. Dan bukakan mata rohani kami untuk tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di bawah tema kebangkitan jemaat mula-mula, mari kita bersama-sama membaca Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Ya, tema kita hari ini adalah kebangkitan jemaat mula-mula. Nah, jemaat mula-mula itu seringkali digambarkan satu jemaat yang hidup, yang dinamis, yang berani, yang bersatu, dan terus memiliki kebersamaan yang kuat. Nah, sebab itu jemaat ini memang menjadi satu jemaat percontohan atau satu jemaat yang seringkali menjadi teladan dan seringkali dikhotbahkan di mana-mana. Tetapi apa rahasianya jemaat mula-mula ini begitu berkembang dengan luar biasa? Kita akan melihat penegasan pertama bahwa kebangkitan jemaat mula-mula itu dimulai dengan KKR, dan KKR ini akhirnya memberikan satu pemulihan para murid. Jadi intinya adalah kebangkitan mulai dari pemulihan para murid. Artinya adalah bahwa para murid sebelum kebangkitan mengalami satu ketakutan, suasana yang mencekam, tidak percaya diri, putus asa, rasa tertekan luar biasa. Tetapi setelah mereka tahu bahwa Yesus bangkit dan mereka pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan mereka juga dilayani mengalami pemulihan, berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi muka dengan muka, maka mereka pun mengalami pemulihan secara rohani. Pemulihan dari rasa takut, pemulihan dari rasa tidak percaya diri, pemulihan dari kekosongan pengharapan, dan mereka menjadi orang-orang yang penuh semangat. Sehingga kita melihat bahwa pemulihan para murid ini dari sisi kejiwaan, dari sisi pemulihan dari dosa oleh karena menyangkal Tuhan Yesus, maka pemulihan ini menimbulkan kebangkitan para murid, kebangkitan semangat, kebangkitan pengharapan, kebangkitan dari semua aspek buat mereka lesu, kebangkitan dari pengharapan yang sudah mati sehingga pengharapan mereka semakin kuat dan hidup. Jadi kita melihat bahwa kebangkitan itu dimulai dari pemulihan para murid, kebangkitan para murid dalam semua aspek, dan akhirnya kepemimpinan mereka pun dipulihkan. Nah, oleh karena mereka sudah mengalami pemulihan, kebangkitan, maka mereka menjadi orang-orang yang berani, dikomandani oleh Petrus yang terus KKR. Petrus dan kawan pun jadi orang yang berani. Dulu mereka sembunyi, takut, tetapi sekarang setelah mengalami pemulihan, mengalami kebangkitan, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang gagah berani, siap mati, tidak kenal takut. Apapun mereka kerjakan, lakukan hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan akhirnya kita melihat kebangkitan para murid ini, kemudian mereka KKR, dan hasil akhirnya adalah semakin banyak orang yang percaya. Ketika Petrus berkhotbah menyampaikan firman Tuhan bahwa Yesus yang sudah mati itu sudah menang dan sudah bangkit,
Dan sekarang Yesus yang hidup itulah yang memberikan kehidupan, keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, memperoleh hidup yang kekal. Nah, sebab itu setiap orang yang menerima perkataan Petrus bahwa Yesus bangkit menang memberikan keselamatan, nah, orang-orang yang percaya ini memberi diri dibaptis. Dan setelah mereka dibaptiskan, mereka senantiasa hidup bertekun dalam pengajaran. Jadi ingat bahwa setiap orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai juru selamat tidak boleh lepas begitu saja. Harus tekun dalam pengajaran supaya mereka memiliki pengajaran, pemahaman, pendidikan teologi yang benar. Mereka PA, pendalaman Alkitab. Mereka harus belajar firman Tuhan, harus betul tekun belajar firman Tuhan supaya dalam pertumbuhan, perkembangannya tidak mudah untuk disesatkan karena mereka punya dasar yang kuat. Punya dasar Alkitab, firman Tuhan yang benar, jelas, dan tegas. Nah, sehingga setiap orang sudah dibaptiskan, yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, maka mereka harus tekun di dalam pengajaran, bersekutu, berkumpul senantiasa dengan orang-orang percaya supaya saling menguatkan. Mengapa? Karena pada waktu itu jemaat mula-mula ketika mereka percaya juga bukan otomatis hidup enak. Tetapi mereka pun dihadapkan banyak tantangan-tantangan, penderitaan-penderitaan, dan mereka harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Gangguan-gangguan atas iman mereka itu pun tidak mudah. Dan sebagai orang yang percaya mereka harus kuat, punya dasar yang kuat, sehingga ketika ada tantangan-tantangan mereka tidak mudah tenggelam, tidak mudah hanyut, tidak mudah hilang, tidak mudah goyah, dan tidak mudah bimbang. Nah, sebab itu setiap orang yang percaya harus selalu bertekun di dalam pengajaran, selalu bersehati berkumpul. Nah, kalau sudah kuat pengajaran mereka, senang berkumpul, saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain, saling menghiburkan, maka dampak dari iman kepada Tuhan Yesus, tekun di dalam pengajaran, ada kesehatian, selalu berkumpul, maka akhirnya menjadi orang-orang yang saling tulus hati, hidup di dalam kebersamaan, punya rasa memiliki yang tinggi, dan saling berbagi. Jadi apa yang mereka miliki, mereka makan bersama. Apa yang mereka punya, mereka menikmati bersama. Tidak ada roh pelit. Jadi ciri-ciri orang sudah mengalami pemulihan kebangkitan dalam Kristus, dia tidak pelit, tetapi rela berbagi, rela memperhatikan sesama, dan memiliki sosial yang cukup tinggi. Ada kebersamaan yang kuat, yang luar biasa. Orang yang mudah memberi, belum tentu itu orang percaya pada Tuhan Yesus. Tapi orang percaya pada Tuhan Yesus, dipulihkan, sudah pasti dia punya roh untuk memberi, roh memperhatikan, roh saling berbagi satu dengan yang lain. Ada kebersamaan di dalamnya. Nah, sebab itu dampak dari pemulihan, dampak dari kebangkitan para murid, dampak dari kepemimpinan atau para pemimpin, para pelayan yang sudah dipulihkan, maka memiliki dampak sosial yang luar biasa. Sehingga semakin banyak orang ditambah menjadi orang percaya. Mengapa? Karena dari perkumpulan orang-orang percaya ini lahir satu sosial yang cukup tinggi, ada kebersamaan yang luar biasa. Mereka saling berbagi, saling memperhatikan, kebersamaan, tingkat persaudaraan yang sangat tinggi, dan saling melindungi. Ini yang menjadi daya tarik. Apalagi dalam setiap kumpulan-kumpulan tersebut, dalam setiap kebersamaan tersebut, bukan saja saling berbagi, tetapi saling menguatkan, saling memberi, dan terutama memuji Allah. Karena Allah yang patut dipuji. Mereka sangat bersuka cita apapun terjadi. Mereka punya keyakinan yang kuat bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka percayai adalah Allah yang bangkit, yang memberikan kekuatan, perlindungan. Walau badai menerpa, mereka tidak akan goyah. Karena Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan menjadi sumber kekuatan, dan Tuhan yang melindungi, menjaga mereka. Dan mereka dalam kumpulan ini saling menguatkan dan saling percaya. Betapa indahnya di situ. Jadi ada kebersamaan yang luar biasa. Mereka memuji Allah apapun situasinya, mereka tetap memuji Allah. Karena mereka yakin bahwa di dalam kesulitan Allah bertindak, Allah menolong tepat pada waktunya, dan akhirnya semuanya baik. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita ini, bahwa dalam hidup ini ketika kita jadi orang percaya, apakah ada perubahan?
Dan dalam hidup kita ini apakah memiliki dampak bagi sesama kita? Apakah ketika menjadi orang percaya, apakah ada perubahan karakter dalam hidup kita? Apakah ada perubahan pola pikir di dalam hidup kita? Sehingga akhirnya semakin hari semakin baik. Banyak orang akhirnya menyukai kumpulan kita, menyukai orang percaya karena melihat contoh-contoh saksi-saksi hidup di dalam kehidupan kita. Membawa mereka semakin kuat, semakin percaya. Sehingga akhirnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita disukai oleh semua orang. Sehingga intinya adalah ketika menjadi orang percaya, apakah kita mengalami pemulihan, mengalami kebangkitan dalam Kristus, dan apakah kita mengalami perubahan dalam hidup kita, perubahan gaya hidup ke arah yang lebih baik? Apakah kita punya kebersamaan? Apakah kita punya empati, simpati terhadap sesama kita? Apakah kita bisa memperhatikan yang kekurangan, yang memerlukan penghiburan, kekuatan? Kadang-kadang kita cuek, ya. Apalagi dalam grup-grup WA, kadang yang berduka cita, atau ada yang ulang tahun, ada yang apa. Kadang-kadang kita cuek sambil lalu saja. Tapi apakah kita bisa memberikan perhatian kita dengan memberikan salam, ucapan, selamat bahagia kah, selamat ulang tahun kah, anniversary kah, atau selamat apa saja yang bisa kita berikan kalau dalam grup. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang sesama kita, apakah kita berikan empati, simpati orang sedang mengalami kesusahan? Apakah ada kata penghiburan atau cukup kita menepuk pundaknya? Orang itu merasa begitu diperhatikan. Nah, sebab itu orang-orang yang mengalami pemulihan kebangkitan dalam Kristus pasti dalam hidupnya ada buah-buah. Menjadi orang yang berubah ke arah yang lebih baik. Menjadi orang yang perhatian, orang yang care, yang mau berbagi kita sesama, yang memperhatikan. Bersatu, bersehati, tulus hati, murah hati, dan selalu rindu untuk beribadah, rindu bersatu, rindu belajar firman Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya sudah mengalami kebangkitan, maka beribadah merupakan gaya hidup kita. Memberi merupakan gaya hidup kita. Memperhatikan merupakan gaya hidup kita. Memuji Tuhan merupakan gaya hidup kita. Ucapan syukur bukan menggerutu, bukan ngomel terus. Tidak pernah mengucap syukur hanya ngomel menggerutu, tidak. Tapi orang yang percaya dan Kristus sudah mengalami kebangkitan, hidupnya mencerminkan buah-buah roh. Bersehati, bersukacita, memuji Allah. Ada buah-buah sehingga kita disukai oleh semua orang. Sehingga kembali kita melihat kalau kebangkitan jemaat mula-mula dimulai dengan kebangkitan para murid, kebangkitan rasul, kebangkitan para pemimpin, pemulihan. Maka kita pun juga kalau kita ingin memberikan dampak, maka kita harus juga mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Kebangkitan semangat kita dipulihkan, kebangkitan harapan kita, kerajinan kita. Dan semua hal dibangkitkan, yang buruk-buruk dibuang, tapi yang bagus itu senantiasa berbuah dalam kehidupan kita. Sehingga orang melihat bahwa dalam hidup kita ada daya tarik yang luar biasa. Sehingga mereka menyukai kita dan akhirnya memuji Allah. Dan kalau hidup menjadi saksi yang hidup, maka bilangan orang percaya Tuhan akan tambahkan. Sebetulnya mari jemaat sekalian, dalam hidup kita, mari kita melihat apakah kita sudah mengalami pemulihan, apakah sudah mengalami kebangkitan, apakah kita juga mengalami transformasi dalam hidup kita. Bagi yang belum, mari kita datang pada Tuhan. Tuhan pulihkan masa lalu saya, Tuhan bangkitkan hidup saya, semangat saya, hati saya, iman saya, supaya saya berbuah. Sehingga akhirnya kebangkitan dalam hidup saya memberikan pengaruh, memberikan dampak bagi sesama. Sehingga semakin banyak bilangan orang percaya datang pada Tuhan. Amin. Mari hari ini kita minta Tuhan menolong kita, memulihkan kita, memberikan kebangkitan bagi kita. Sehingga semakin banyak lagi jemaat-jemaat yang baru, yang terus Tuhan tambahkan dalam kelompok persekutuan kita. Amin. Mari menjadi saksi Tuhan yang hidup. Mari kita mengalami pemulihan, kebangkitan, dan mari memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Dan terus berseru, terus berserah kepada nama Tuhan.
karena hanya Tuhan kekuatan kita, perlindungan kita. Saat badai menerpa kita tidak akan goyah, karena kita punya Allah yang bangkit, maka kita juga akan bangkit terus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Namun bila Roh Kudus menolong setiap kami mengalami kekuatan, pemulihan di dalam Tuhan Kristus. Bila kami terus pulih, bangkit, dan kami disaksi Tuhan yang hidup, yang memberikan semangat, sukacita bagi sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengucap syukur, meresponi dengan memberikan persembahan. Bagi setiap jemaat yang memberikan persembahan, silakan kirimkan nomor rekening yang sudah tertera di layar ini. Mari kita berdoa untuk persembahan. Yang kedua, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur diberikan kesempatan untuk boleh memberikan yang terbaik. Kami ingin memberikan persembahan sebagai bentuk kami mendukung setiap pekerjaan Tuhan lewat pelayanan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Berkati setiap tangan-tangan sudah memberikan, Tuhan memberkati. Bapa dalam surga, kami juga tak lupa menyerahkan syafaat kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami di dalam menangani berbagai macam persoalan dalam hidup dalam negara kami. Tuhan menolong, baik dalam penanganan COVID yang merebak kembali, maupun dalam menangani berbagai macam aspek ekonomi dengan berbagai kendala-kendalanya. Tuhan menolong supaya apapun yang dikerjakan dilakukan oleh pemerintah kami, semuanya berhasil oleh karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, keluarga dan seluruh jajarannya. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, jaga, pelihara dan lindungi dari segala yang jahat. Biarlah terus mereka boleh memimpin negara kami dengan pertolongan Tuhan, sehingga semuanya baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dengan berbagai situasi yang dialami. Tuhan menolong, menguatkan, meneguhkan. Dan pertolongan Tuhan kami yakin tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Jemaat, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai dalam menghadapi tantangan hidup ini, sehingga keluar sebagai pemenang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Yesus, bangkit terus semangat, bangkit terus dalam hidup ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.